Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 12 4B05 di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami dari mata kuliah metode penelitian dengan judul analisa dan perancangan sistem informasi penyewaan lapangan bulu tangkis berbasis web pada Planet Sport Bulu Tangkis. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Nur Sukmajaya, yang kedua ada Fatan Permana, yang ketiga ada Diki Wahyudi, yang keempat ada saya sendiri, Fajar Lintang Priyatama, dan yang kelima ada Galia Haji Kurniawan, yang keenam ada Lutfia Alfas Sabina. Lanjut ke slide pertama, latar belakang. Persewaan lapangan bulu tangkis merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang masyarakat atau di bidang pelayanan masyarakat dalam bidang olahraga bulu tangkis. Saat ini sudah banyak yang melakukan usaha di bidang tersebut. Banyak pelaku usaha membuka arena bulu tangkis di berbagai tempat, mulai dari pemukiman padat penduduk, daerah sekitar kampus, hingga kawasan perkantoran. Bentuk implementasi dalam mengelola persewaan lapangan di Planet Sport Bulu Tangkis ini masih menggunakan cara manual atau cara yang lama. Cara manual tersebut dilihat pada proses pemesanan, di mana calon pengguna lapangan datang langsung ke tempat bulu tangkis untuk melihat kondisi lapangan dan menanyakan jadwal tim lain kepada pihak pengelola lapangan. Pada kasus pemesanan lapangan bulu tangkis ini, yang secara manual ini, pelanggan sering mengeluhkan pelayanan pengelola lapangan bulu tangkis yang kurang efektif. Pihak pengelola sering memberikan informasi yang tidak akurat kepada para pelanggan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan di atas, maka penulis dituntut untuk mencari solusi untuk membuat sebuah teknologi informasi seperti website penyewaan yang berbasis web untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan lapangan bulu tangkis, mengakses informasi seperti jadwal lapangan dan harga lapangan, karena website penyewaan ini akan menjadi media yang sangat efektif baik bagi penyedia jasa maupun pelanggan dalam melakukan pemesanan di lapangan. Lanjut ke slide ketiga. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuan dibuatnya sistem website penyewaan lapangan yang berbasis web ini dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan penyewaan lapangan dan pencarian informasi mengenai lapangan bulu tangkis. Dengan melakukan pengembangan sistem informasi, maka didapatkan beberapa manfaat seperti pelanggan diberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan lapangan melalui website penyewaan tanpa harus datang ke tempat bulu tangkis ataupun via telepon. Adapun manfaat yang dirasakan oleh penyedia lapangan bulu tangkis, yaitu diberikan kemudahan dalam proses mengatur lapangan agar terhindar dari jadwal yang bentrok atau tubrukan, dapat mengoptimalkan penyewaan lapangan bulu tangkis yang lebih cepat dan aman, serta dapat juga meningkatkan media promosi pada lapangan bulu tangkis. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, batasan masalahnya meliputi website ini digunakan di Planet Sport Bulu Tangkis. Yang kedua, website ini dikhususkan bagi pengguna gadget dan media alat elektronik lainnya melalui jaringan website. Yang ketiga, pembuatan website menggunakan bahasa pemrograman kode Igniter dengan menggunakan software Visual Studio Code. Yang keempat, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Yang kelima, pemodelan sistem menggunakan UML. Lanjut ke slide keempat, metodologi penelitian. Metode yang pertama adalah metode pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian, cara pengumpulan data dilakukan dengan metode antara lain sebagai berikut. Yang pertama atau A, studi keputusan atau library research. Melakukan pengumpulan data dengan cara membaca beberapa literatur atau buku-buku yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian. Pelaksana dimulai dari tahap pengumpulan data, perancangan sistem atau mendesain, membuat program uji, program atau testing, hingga penyusunan laporan. Yang B, studi lapangan atau field research. Melakukan studi secara langsung ke tempat kerja atau berhubungan langsung dengan lapangan secara objektif yang terdiri dari dua cara, yaitu 1. Wawancara atau interview. Pengumpulan data dengan penulisan langsung terhadap bertatap muka dan mencari keterangan dengan responden, karyawan Planet Sport Bulu Tangkis. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Penelitian yang dilaksanakan langsung pada objek yang diteliti, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas tentang sistem yang sedang berlangsung. Yang kedua, jenis data. Dalam penelitian dilakukan, penulis mengumpulkan data-data dalam dua jenis, yaitu A. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data yang berhubungan langsung dengan objek, yaitu berupa observasi dan melakukan wawancara kepada karyawan Planet Sport Bulu Tangkis. Yang kedua atau yang B adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang ada hubungan dengan permasalahan yang dihadapi, terutama pembuatan website sistem informasi penyewaan online ini. Oke, selanjutnya di slide kelima akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nama saya Diki Wahyudi, NIM 12190864, pengembangan sistem. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah model waterfall, yaitu sebuah model pengembangan sistem di mana antar satu fase ke fase yang lain dilakukan secara beruntun. Di sini ada gambar model waterfallnya, ada recruitment definition, system and software design, implementasi and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Sejarah singkat Planet Sport bulu tangkis. Planet Sport bulu tangkis didirikan pada bulan Desember 2020 yang terletak di Bekasi Utara. Untuk mendirikan Planet Sport bulu tangkis ini bermodal dari uang tabungan dan penjualan aset milik Bapak Fajar Lintang. Beliau membangun lapangan bulu tangkis di atas tanah milik keluarganya seluas 2000 meter persegi. Kasir dan kantin Planet Sport bulu tangkis ini ada gambarnya, dan ada tempat musolanya juga ada gambarnya. Ini ada tempat parkirnya. Nah, ini dia lapangan bulu tangkis Planet Sportnya. Nah, ini adalah peta lokasi Planet Sport bulu tangkis. Ada terletak di Kalepan, Bekasi Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi Planet Sport bulu tangkis. Yang pertama adalah visinya. Visinya membentuk anak muda yang berkarakter, bermental kuat, berjiwa sportif dalam suasana kebersamaan dalam rangka meraih prestasi tinggi, menjadikan olahraga bulu tangkis sebagai pelayanan olahraga yang membawa dampak positif buat banyak orang. Misinya adalah yang pertama menjadi lapangan bulu tangkis nomor 1 yang berada di Kaliabang, Bekasi Utara. Yang kedua menerapkan metode pelatihan bulu tangkis yang baik dan terarah. Ketiga memajukan bulu tangkis sebagai penyalur hobi yang baik. Keempat menyediakan tempat penyaluran bakat anak muda dalam bidang olahraga bulu tangkis. Kelima harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Keenam menjalin persaudaraan yang kokoh di antara anggota klub bulu tangkis. Berikutnya untuk struktur organisasi, berikut adalah strukturnya. Pengelola Planet Sportnya ialah Fajar Lintang. Untuk karyawannya di sini kita ada 5. Yang pertama Diki Wahyudi, yang kedua Pakan Purnama, yang ketiga Nur Sukma, keempat Lutfia Alfaz, kelima Galih Haji Kurniawan. Perencanaan sistem. Identifikasi masalah ialah langkah awal dari analisa sistem. Tahapan desain ialah bertujuan untuk memahami pemecahan masalah yang didapat pada tahap identifikasi masalah melalui suatu pemodelan. Untuk penjelasan tahap implementasi ialah merupakan tahap di mana desain ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman yang menghasilkan program komputer. Selanjutnya, sistem yang diusulkan ialah yang pertama, user dapat melihat beranda, yang kedua, user dapat melihat tentang kami, yang ketiga, user dapat melihat panduan, yang keempat, user dapat melihat daftar lapangan, yang kelima, user dapat melakukan booking lapangan, keenam, user dapat melakukan konfirmasi pembayaran, ketujuh, user dapat melakukan cek booking. Untuk halaman admin, yang pertama, admin dapat melakukan login, kedua, admin dapat mengganti password, ketiga, admin dapat mengelola data penyewa, keempat, admin dapat mengelola data petugas, kelima, admin dapat mengelola data lapangan, keenam, admin dapat mengelola data booking, ketujuh, admin dapat mengelola halaman statis, kedelapan, admin dapat melihat laporan. Nur Sukma Jaya Banding Kusuma, NIM saya 12190895. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Langsung saja di sini saya membahas tentang perancangan sistem, yaitu salah satunya use case diagram. Use case diagram menurut Stasinger, Jackson, dan Bird tahun 2012, use case adalah aktivitas yang dilakukan oleh sistem berupa respon terhadap permintaan pengguna serta hubungan antara aktor-aktor pengguna tersebut di dalam sistem. Nah, ini adalah gambar dari use case diagram halaman user. Di sini aktor user dapat melihat beranda, dapat melihat info kami yang di dalamnya ada info lokasi dan juga profile, dan juga user bisa melihat panduan pengguna, melihat daftar lapangan, melakukan booking lapangan serta cek booking. Setelah itu di sini ada gambar use case diagram halaman adminnya. Jadi aktor admin bisa langsung melakukan login, melihat beranda, dan juga ganti password dengan include ganti password. Lalu bisa melihat data penyewa, melihat data petugas, melihat data lapangan, melihat data booking, melihat halaman statis, dan juga melihat laporan. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya activity diagram booking lapangan halaman user. Menurut Stasinger, Jackson, dan Bird tahun 2012, activity diagram merupakan diagram yang menunjukkan alur kerja atau aktivitas user secara berurutan. Ini adalah gambaran dari activity diagram booking lapangan halaman user. Lalu selanjutnya ini adalah gambar activity diagram halaman adminnya. Ini gambarnya. Lalu di sini ada entity relationship diagram. Atau bisa disebut juga dengan IRD. Yang sendiri adalah suatu model untuk menjelaskan antara data dalam
analisis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang IRD ini. Di sini ada entitas yang namanya member yang atributnya ID penyewa sebagai primary key, nama dan tanggal lahir, jenis kelamin dan juga email. Nah, di sini entitas member ini berhubungan dengan entitas booking yang terdiri dari atribut not booking, no booking sebagai primary key-nya, member, tanggal booking, ID lapangan, nomor lapangan, batas bayar, waktu main dan juga total harganya. Di sini entitas member dengan entitas booking memiliki relasi yang disebut dengan one to many, yang artinya satu member bisa melakukan banyak booking. Lalu entitas member ini juga memiliki relasi kepada entitas konfirmasi pembayaran. Entitas konfirmasi pembayaran sendiri memiliki atribut no booking sebagai primary key, tanggal booking, ID lapangan, no lapangan, batas bayar, waktu main, waktu selesai, total harga dan juga status. Di sini entitas member memiliki relasi one to many kepada entitas konfirmasi pembayaran, yang artinya satu member hanya bisa melakukan banyak konfirmasi pembayaran. Lalu di sini entitas booking juga memiliki relasi terhadap entitas konfirmasi pembayaran. Relasinya adalah one to one, yang disebut satu booking memiliki satu konfirmasi pembayaran. Dan juga di sini ada yang namanya entitas lapangan yang ID lapangan ini sebagai primary key, dan juga ada atribut gambar, harga, nomor lapangan dan juga nama admin ya. Di sini entitas lapangan sendiri juga bisa memiliki relasi kepada entitas booking, yaitu entitasnya one to one. Artinya satu lapangan hanya memiliki satu kali booking. Nah, itu saja mungkin penjelasan sedikit dari saya. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Permanawaru dengan NIM 121907060. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perancangan tampilan mockup. 1. Tampilan mockup login member yang berisi dengan username atau email dan password. 2. Tampilan mockup daftar member yang berisi dengan nama lengkap, username, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, serta pemasangan foto profil. Yang ketiga, tampilan mockup beranda member. Di sini terdapat foto tampilan mockup beranda member. Yang keempat, tampilan mockup user booking lapangan. Di sini terdapat lapangan yang mau di-booking oleh member. Yang kelima, tampilan mockup konfirmasi pembayaran. Di sini terdapat tampilan mockup konfirmasi pembayaran setelah melakukan pembookingan. Yang keenam, tampilan mockup awal admin. Di sini terdapat tampilan mockup awal admin yang berisi dengan username atau email dan password. Yang ketujuh, tampilan mockup admin tab member yang berisi dengan nomor, foto, username, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan email. Yang kedelapan, tampilan mockup admin tab pemesanan. Setelah melakukan booking lapangan, maka tampillah data-data booking lapangan yang hanya bisa dilihat oleh admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Alkasabina. Saya akan membacakan presentasi selanjutnya. Kesimpulan, penyewaan lapangan bulu tangkis berbasis web ini dapat meminimalisir terjadinya bentrok jadwal booking dan dapat mempermudah proses booking lapangan. Yang kedua, penyewaan lapangan bulu tangkis berbasis web ini dapat mempermudah proses booking dan dapat diakses di mana saja tanpa harus datang langsung ke lapangan. Yang ketiga, penyewaan lapangan bulu tangkis berbasis web ini dapat mengurangi resiko hilangnya data transaksi karena data tersimpan di database. Saran, 1. Perlu adanya penambahan fitur komunikasi langsung atau live chat agar mempermudah customer menghubungi pihak petugas. Yang kedua, perlu adanya penambahan fitur notifikasi atau reminder. Yang ketiga, perlu penambahan adanya fitur cancel booking lapangan. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon diberi masukan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.